لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa. Thumma salatu ma'a salamin laik ala nabi absahil khalaik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya. Alhamdulillah kita senantiasa bertemu, kita senantiasa menimba ilmu. Dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita menjadi hamba Allah yang taat menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, sifat wajibnya Allah yang kesembilan adalah ilmun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ketahuilah oleh kita semua bahwa kita semua wajib meyakini, wajib mengimankan bahwa yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat ilmun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Allah adalah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang gaib. Allah maha mengetahui semua apa yang nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para pemirsa rahimakumullah, kalau saja kita benar-benar meyakini terhadap ilmunya Allah, bahwa Allah maha mengetahui terhadap semua apa yang kita lakukan, baik yang sembunyi ataupun yang tidak sembunyi, yakni yang tampak. Dan dimanapun kita berada, semua itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kalau kita benar-benar meyakini terhadap ilmunya Allah. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalam jiwa kita, di dalam badan kita, sudah benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat terhadap ilmunya Allah. Allah maha tahu.
ketika kita berbuat hal-hal yang tidak senonoh, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan merasa malu, pasti kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bisa berbuat demikian, kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantaslah kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Yang selanjutnya, kita perlu memahami dan perlu mengetahui bahwa saat-saat ini banyak di kalangan saudara-saudara kita yang seiman, yang belum memahami, yang belum mengerti tentang masalah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama tongkat. Dalam bahasa Sunda yang bernama itek. Tahukah kita semua bahwa dalam pertemuan yang lalu Al-Fakir sudah sampaikan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Semua apa yang Allah ciptakan, baik yang kecil ataupun yang besar, semua itu ada faidahnya. Semuanya itu ada hikmahnya. Kita semua diberitahu bahwa untuk mengetahui semua itu faidah, hikmah yang terkandung di dalam ciptaan Allah adalah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dan luar biasa bagi orang-orang yang benar-benar kuat pengetahuannya. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan." Bangsa jin dan bangsa manusia diperintahkan oleh Allah, silahkan wahai bangsa jin dan bangsa manusia, apabila kalian menginginkan untuk menembus langit dan bumi dan untuk mengelola apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, untuk diambil faidahnya, itu dipersilahkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, kalian wahai bangsa jin dan wahai bangsa manusia tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan ilmu, kecuali dengan kekuatan pengetahuan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama kita perdalam ilmu kita, kita perkuat ilmu pengetahuan kita, agar setiap saat kita mendapatkan tambahan rahmat Allah. Setiap saat kita mendapatkan hikmah dari apa-apa yang telah Allah ciptakan, termasuk dari masalah tongkat. Kaum muslimin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Di belakang saya sengaja tongkat saya jejerkan, saya tampakkan. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu bagi kita semua. Bagi khatib itu sangat dianjurkan, disunnatkan untuk menggunakan tongkat. Adakah hikmahnya? Sangat jelas. Untuk komandan, untuk presiden, untuk yang lainnya juga diperintahkan untuk memegang tongkat. Hanya beda panjang dan pendeknya itu tongkat. Yang jelas bahwa tongkat itu
Allah berikan hikmahnya. Bagi kita yang mengetahuinya, pasti akan kita mengamalkan. Dan ketahuilah, para rasul dan para nabi, khususnya yang sama-sama sudah kita ketahui, bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberi hikmah yang begitu banyak dengan asbab yang bernama tongkat. Begitu pula Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan tongkat, khususnya ketika beliau khutbah. Para pemirsa rahimakumullah, bahkan pernahkah kita mendengar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, beliau diperintahkan oleh gurunya untuk mendirikan NU, untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang di dalamnya adalah mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru beliau yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau membekali Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan tongkat. Begitu luas dan hebat makna itu tongkat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan akhirnya, barang siapa yang menginginkan tongkat ini, dipersilahkan hubungi. Insya Allah akan saya berikan. Dan untuk amalannya, atau dikategorikan PIN tentang ini tongkat, akan saya berikan langsung kepada yang menerimanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.